Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Diviza dengan NIM 19016096, mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah morfologi. Nah, teknis ujian tengah semester ini saya harus memilih salah satu dari beberapa materi yang akan saya jelaskan. Maka dari itu pada saat ujian ini saya mengambil materi yaitu proses dari morfologi. Baik, untuk awalnya mungkin kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah pengertian dari proses morfologi tersebut. Proses morfologi adalah proses cara pembentukan kata dari suatu bentuk dasar atau dengan menghubungkan suatu morfem dengan morfem yang lain. Bentuk dasar ini mungkin berupa morfem, kata, pokok kata, dan frasa. Di samping itu mungkin juga berupa kata, kata dengan pokok kata, dan pokok kata dengan pokok kata. Nah, dari beberapa penjelasan tadi mungkin tidak terlalu kuat untuk menjelaskan seperti apakah bentuk dari proses morfologi ini dan seperti apakah pengertian yang sebenarnya dari proses morfologi ini. Maka dari itu saya akan menguatkan kembali tentang pengertian morfologi ini dengan beberapa menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sudaryanto pada tahun 1992 halaman 15. Menjelaskan bahwa proses morfologis merupakan proses pengubahan kata dengan cara yang teratur atau keteraturan cara pengubahan dengan alat yang sama, menimbulkan komponen maknawi baru pada kata hasil pengubahan. Kata baru yang dihasilkan bersifat polimorfemis. Yang selanjutnya Ramlan pada tahun 1987 halaman 51 menyatakan bahwa proses morfologi ialah proses pembentukan kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Yang ketiga menurut Samsuri pada tahun 1988 halaman 190 mendefinisikan proses morfologis sebagai cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan yang lain. Proses morfologi tentu berlaku pada setiap bahasa. Pada bahasa Jawa, proses pembentukan kata terdiri atas 3 proses, yaitu proses afiksasi, proses pengulangan, dan proses pemajemukan. Nah, dari pengertian umum dan pengertian dari para ahli tadi, tentu kita telah tergambar seperti apakah bentuk dari morfologis ini. Dan tidak hanya itu, mungkin dari pengertian tersebut kita jadi mengetahui seperti apakah morfologis ini dan seperti apakah proses dari morfologi ini. Nah, sebelum kita masuk dari proses morfologi secara umum, kita harus mengetahui dulu ada beberapa menurut para ahli yaitu bentuk dari proses morfologi ini. Yang pertama yaitu menurut Ramlan mengemukakan bahwasanya terdapat 4 dari proses morfologi ini. Yang pertama itu afiksasi, reduplikasi, proses pemajemukan, yang keempat ada perubahan zero. Selain dari Ramlan, juga terdapat menurut para ahli lain yaitu menurut Samsuri. Samsuri mengemukakan pendapatnya bahwasanya terdapat 5 proses morfologis ini. Yang pertama itu afiksasi, yang kedua ada reduplikasi, yang ketiga adalah perubahan intern, yang keempat suplisi, yang kelima adalah modifikasi kosong. Selain dari Ramlan dan Samsari, terdapat juga ahli lain yang mengemukakan pendapatnya tentang bagaimanakah bentuk proses morfologis ini. Yang pertama yaitu menurut Parera, itu terdapat 6 bentuk proses morfologis ini. Yang pertama itu afiksasi, yang kedua perubahan internal, yang ketiga adalah pengulangan, yang keempat ada proses zero, yang kelima adalah suplesi, dan yang keenam adalah proses subfragmental. Nah, dari beberapa pengertian dan bentuk proses-proses tersebut dari beberapa ahli tersebut, maka kita dapat simpulkan terdapat beberapa macam dan terdapat beberapa pendapat yang sama dan juga ada penambahan-penambahan dari pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, maka dari itu proses morfologi ini secara umum terdapat 7 proses. Itu yang pertama adalah afiksasi. Afiksasi yaitu proses pembentukan kata dengan pembubuhan afiks pada bentuk dasar. Afiks ini mungkin berupa prefiks, sufiks, konfiks, maupun gabungan dari beberapa afiks. Dan yang kedua adalah reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan pengulangan bentuk dasar, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil dari proses pengulangan ini disebut dengan kata ulang. Reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat dibagi sebagai berikut. Itu yang pertama adalah pengulangan seluruh. Dalam bahasa Indonesia, pengulangan seluruh adalah pengulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem
dan tidak dengan proses afiks. Misalnya seperti kata orang dan ketika pengulangannya menjadi orang-orang. Yang kedua ada kata cantik dan kata pengulangannya bisa berupa cantik-cantik gitu. Jadi seluruh kata itu mengulang satu kata. Yang kedua ada pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian adalah pengulangan sebagai morfem dasar baik bagian awal maupun bagian akhir morfem. Misalnya pada kata tamu menjadi tetamu dan kata berapa menjadi beberapa. Jadi pada reduplikasi yang pengulangan sebagian ini hanya yang diulang beberapa morfemnya saja. Contohnya seperti kata berapa tadi menjadi beberapa. Yang diulang hanya kata be pada awalan kata berapa. Selanjutnya ada pengulangan dengan perubahan fonem. Pengulangan dengan perubahan fonem adalah morfem dasar yang diulang mengalami perubahan fonem. Misalnya lauk menjadi lauk pauk, gerak menjadi gerak geri. Pengulangan ini bisa dijelaskan mungkin seperti pengulangan yang tidak semuanya, hanya beberapa fonem yang ada pada kata tersebut. Selanjutnya adalah pengulangan berimbuhan. Pengulangan berimbuhan adalah pengulangan bentuk dasar diulang secara keseluruhan dan mengalami proses perubahan afiks. Afiks yang dibubuhkan bisa berupa prefiks, sufiks, atau konfiks. Bagi yang belum mengerti tentang prefiks, sufiks, atau konfiks, prefiks ini berada pada awal kalimat, sufiks ini berada pada tengah kalimat, sedangkan konfiks berada pada akhir kalimat. Dapat dijelaskan bahwa contohnya seperti kata batu menjadi batu-batuan, kata hijau menjadi hijau-hijauan, kata tolong menjadi tolong menolong. Nah, pada kata batu itu terdapat pengulangan pada kata batu, cuman ditambah afiks yaitu ditambah konfiks itu di akhir kalimatnya, yaitu kata an pada kata batu-batuan. Jadi dari kata batu menjadi kata batuan. Jadi itulah pengulangan dari bentuk reduplikasi tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada kita masuk kepada komposisi. Komposisi adalah proses pembentukan kata dengan penggabungan dua kata atau lebih, sehingga menimbulkan satu pengertian baru. Proses ini disebut juga dengan pemajemukan. Hasil dari proses komposisi ini disebut kata majemuk. Yang keempat ada perubahan zero. Proses ini hanya berlaku pada kata-kata tertentu. Misalnya kata makan, minum, minta dan mohon, yang sebenarnya termasuk golongan kata verbal yang transitif. Yang kelima ada abreviasi. Menurut Krida Laksana tahun 1992, halaman 159 sampai 163, dikatakan bahwa salah satu proses morfologis yang banyak dan sering dipergunakan orang dewasa ini ialah abreviasi atau pemendekan. Abreviasi adalah proses penggalan satu atau beberapa leksem atau kombinasi leksem sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus sebagai kata. Yang keenam adalah perubahan intern. Pada sementara bahasa di dunia ini terdapat proses morfologis yang menyebabkan perubahan-perubahan bentuk morfem-morfem. Karena perubahan-perubahan itu terdapat di dalam morfem-morfem itu. Nah, maka disebut perubahan-perubahan itu dengan perubahan intern. Selanjutnya ada suplisi. Suplisi adalah proses morfologis yang menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Nah, pada suplisi ini yang dimaksud dengan proses morfologis dengan suplisi adalah proses morfologis yang menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Contoh dalam bahasa Inggris yaitu memperjelas bagaimana proses morfologis melalui suplisi, yaitu pada waktu kini dengan waktu lampau. Contohnya pada kata go dan when pada bahasa Inggris, dan kata am dan was atau adalah menjadi perubahan baru pada bahasa Inggris tersebut. Tampak sekali perubahan kata lampau yang berbeda sama sekali dengan kata kini. Kata go misalnya yang menunjukkan kala kini berubah menjadi when, yang tidak ada tanda yang sama dengan bentuk lampaunya when, sehingga dikatakan proses morfologi seperti ini adalah suplisi. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudah membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.